Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 22 sampai dengan 24. Pada hari aku mengenakan busana biarawati, Allah memberitahukan kepadaku betapa banyak aku harus menderita. Dengan jelas, aku menyaksikan apa konsekuensi dari penyerahan diriku. Sejenak aku mengalami penderitaan itu. Tetapi kemudian Allah kembali memenuhi jiwaku dengan penghiburan-penghiburan yang besar. Menjelang akhir tahun pertama novisiatku, kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Aku merasakan tidak ada penghiburan dalam doa. Untuk dapat bermeditasi, aku harus berusaha sekuat tenaga. Ketakutan mulai melanda hatiku. Semakin dalam aku merenungi diriku, semakin aku tidak menemukan apa-apa selain kesedihan yang mencekam. Aku pun dapat melihat dengan jelas kekudusan Allah yang agung. Aku tidak berani mengangkat mataku kepadanya, tetapi merebahkan diriku ke tanah, ke bawah kakinya, dan memohon belas kasih-Nya. Hampir 6 bulan jiwaku berada dalam keadaan seperti ini. Di saat-saat yang sulit ini, mudar pembimbing kami yang terkasih membesarkan hatiku. Tetapi semakin hari, penderitaan itu semakin berat. Tahun kedua novisiat sudah semakin dekat. Setiap kali merenungkan bahwa aku harus mengikrarkan kaul-kaulku, jiwaku merasa ngeri. Aku tidak dapat memahami apa yang sedang aku baca. Aku tidak dapat bermeditasi. Aku merasa bahwa doa-doaku tidak berkenan di hati Allah. Tetapi kendati semuanya itu, Bapak pengakuanku tidak mengizinkan aku melewatkan satu komuni kudus pun. Allah sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku. Aku tidak memahami sama sekali tentang apa yang dikatakan Bapak pengakuanku kepadaku. Kebenaran-kebenaran iman yang sederhana pun menjadi sulit aku mengerti. Jiwaku sangat sedih, tidak mampu menemukan penghiburan dimanapun. Pada titik tertentu, muncul dalam hatiku kesan yang amat kuat bahwa aku ditolak oleh Allah. Pemikiran yang mengerikan ini sangat menusuk hatiku. Di tengah-tengah penderitaan itu, jiwaku mulai mengalami sakratul maut. Aku ingin mati tetapi tidak bisa. Dalam hatiku muncul pemikiran, apa gunanya mengupayakan keutamaan-keutamaan? Mengapa harus bermati raga kalau semua itu ditolak oleh Allah? Ketika aku memberitahukan hal ini kepada pembimbing para novis, aku mendapat jawaban ini. Ketahuilah suster, bahwa Allah telah memilihmu untuk meraih kesucian yang tinggi. Ini adalah tanda bahwa Allah menghendaki suster hidup sangat dekat dengan Dia di surga. Hendaknya suster sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Pemikiran mengerikan bahwa telah ditolak oleh Allah sungguh merupakan siksaan yang diderita oleh orang terkutuk. Aku berlari kepada luka-luka Yesus dan mengulangi kata-kata penyerahanku. Tetapi kata-kata itu menimbulkan siksaan yang semakin menyakitkan dalam diriku. Aku pergi ke hadapan sakramen Maha Kudus, dan aku mulai berbicara kepada Yesus. Yesus, Engkau berkata bahwa lebih mudah seorang ibu melupakan bayinya
daripada Allah melupakan ciptaannya. Dan kalaupun ada ibu yang dapat melupakan bayinya, Aku, Allah, tidak pernah akan melupakan ciptaanku. Oh Yesus, tidakkah Engkau mendengar betapa jiwaku mengeluh? Sudilah mendengarkan rintihan-rintihan yang memilukan dari anak-Mu. Aku mengandalkan Engkau ya Allah, sebab surga dan bumi akan berlalu, tetapi sabda-Mu akan bertahan selama-lamanya. Tetapi aku tetap tidak menemukan saat kelegaan. Pada suatu hari, ketika aku baru saja bangun dari tidur, ketika aku menempatkan diriku di hadirat Allah, tiba-tiba aku diliputi rasa putus asa. Kegelapan yang pekat menyeliputi jiwaku. Aku bergulat setengah mati sampai siang hari. Sesudah tengah hari, ketakutan-ketakutan yang sungguh mengerikan mulai mencekam diriku. Kekuatan fisikku mulai surut. Dengan cepat aku pergi ke kamarku, berlutut di depan salib, dan mulai menangis memohon belas kasih Allah. Tetapi Yesus tidak mendengarkan seruanku. Aku merasa kekuatan fisikku habis sama sekali. Aku jatuh lunglai di lantai. Rasa putus asa melanda seluruh jiwaku. Aku merasakan siksaan yang mengerikan, yang tidak ada bedanya dengan siksaan neraka. 3/4 jam aku berada dalam situasi seperti itu. Aku ingin pergi dan bertemu dengan mudar pembimbing, tetapi aku terlalu lemah. Aku ingin berteriak, tetapi aku tidak memiliki suara. Untunglah, salah seorang suster masuk ke kamarku, mendapati aku dalam keadaan aneh seperti itu. Ia langsung memberitahu mudar pembimbing. Seketika itu juga mudar datang. Begitu masuk ke kamarku, ia berkata, "Demi ketaatan suci, bangkitlah dari lantai." Sekonyong-konyong suatu kekuatan membangkitkan aku dari lantai, dan aku berdiri tegak, dekat dengan mudar pembimbing. Dengan kata-kata yang ramah, mudar mulai menjelaskan kepadaku. Ini adalah cobaan yang diberikan kepadaku oleh Allah, katanya. Percayalah dengan teguh, Allah itu senantiasa Bapa kita walaupun Ia menguji. Aku kembali melaksanakan tugas-tugasku seolah-olah aku telah keluar dari kubur. Perasaanku diliputi dengan apa yang telah dialami oleh jiwaku. Dalam ibadat sore, jiwaku mengalami sakratul maut lagi. Dalam kegelapan pekat yang mengerikan, aku merasa bahwa aku berada dalam kuasa Allah yang adil dan menjadi sasaran amarahnya. Pada saat yang mengerikan itu, aku berkata kepada Allah, "Yesus, dalam Injil Engkau menyamakan dirimu dengan seorang ibu yang penuh kasih. Aku percaya akan sabdamu, sebab Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Apapun juga yang terjadi ya Yesus, aku mengandalkan Engkau, meskipun dalam hatiku berkecamuk perasaan yang bertentangan dengan pengharapan. Lakukanlah apa yang ingin Kau lakukan terhadapku. Aku tidak pernah akan meninggalkan Engkau, sebab Engkaulah sumber hidupku." Hanya orang yang pernah mengalami saat-saat serupa itu dapat memahami betapa mengerikan siksaan jiwa seperti itu. Yesus, Engkau andalanku.